Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua murid, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira kita semua yang hadir di sini adalah pengikut Yesus. Mengikuti Yesus karena sudah mengenal Dia. Mau menjadi pengikutnya karena sudah tahu siapa itu Yesus. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk lebih maju dalam hal menjadi pengikut Yesus, yaitu bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bacaan Injil bercerita mengenai Yesus yang menuju ke Yerusalem. Kita tahu di Yerusalemlah Yesus ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati. Di Yerusalemlah juga Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Di Yerusalemlah juga terjadi Yesus yang bangkit dari kematian. Dan di Yerusalemlah Yesus naik ke surga. Perjalanan menuju ke sana dikatakan tadi oleh Injil Lukas
orang-orang Samaria tidak mau menerima karena perjalanan menuju seperti itu. Maka kita boleh bertanya, kita menjadi pengikut Yesus, apakah hanya menerima Yesus ketika menuju kepada kebangkitan? Ataupun kita mau menerima Yesus menuju kebangkitan meskipun harus melalui korban dan derita? Rupa-rupanya orang Samaria tidak sampai menerima atau tidak mampu melihat bahwa Yesus yang menuju ke Yerusalem justru di sana akan mengalami kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dan kalau kita menjadi pengikut Yesus, dalam kisah Injil ini juga digambarkan kepada kita kira-kira apa yang akan kita buat. Dalam perjalanan ke Yerusalem ada orang yang datang kepada Yesus. Aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dan Yesus memberikan sebuah bahan refleksi kepadanya. Serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Menggambarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun, entah itu pasti, entah itu menyenangkan, entah itu membawa keamanan, tetaplah menjadi pengikut Yesus. Entah itu rasanya aman, entah itu rasanya tidak nyaman, tetaplah menjadi pengikut Yesus. Orang yang kedua datang lagi disuruh, mari ikutlah aku. Dan dia katakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dan Yesus menjawab, biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Untuk kita manusia ini sebuah syarat yang tidak mungkin. Selalu dan utama kalau ada keluarga yang meninggal pasti kita hadir. Pasti kita permisi dari pekerjaan untuk menghadiri ada keluarga yang meninggal. Apalagi ini dikatakan Bapa. Apakah kemudian penginjil Lukas mengatakan kalau begitu putus relasi dengan keluarga demi mengikuti Yesus? Saya kira lebih menarik untuk kita katakan bahwa Yesus mengajak kita untuk tetap menjadi pengikutnya. Entah ketika ada peristiwa kematian, di mana pekerjaan itu tidak ada orang lain yang bisa melakukan. Mana mungkin orang mati bisa mengubur orang mati. Ketika situasi itu tidak ada orang yang bisa memperlihatkan bahwa dirinya pengikut Kristus, tetaplah di sana menjadi pengikut Kristus. Ketika situasi menuntut hanya kitalah yang bisa melakukan dan melaksanakan situasi itu, Yesus katakan, tetaplah di sana menjadi pengikut Kristus. Di mana kesulitan situasi akan mengancam, ataupun tidak ada orang yang berani bersaksi tentang Yesus karena kesulitannya tinggi, Yesus katakan, tetaplah menjadi pengikut Yesus. Itu berarti tidak ada yang dilepaskan. Dua-duanya dialami. Hadir di tengah keluarga, tetapi juga tetap sebagai pengikut Yesus. Dimanapun, kapanpun, tampillah, hadirlah
sebagai pengikut Yesus. Orang yang ketiga mengatakan, aku mau mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan Yesus katakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau Anda dan saya sudah memutuskan dan memilih menjadi pengikut Yesus, tetaplah setia pada pilihan itu. Tetaplah konsisten dan komitmen dengan pilihan menjadi pengikut Yesus. Jangan ragu-ragu, jangan gelisah, jangan khawatir dengan kesulitan-kesulitannya. Karena Yesus yang kita ikuti adalah Dia sungguh Putra Allah yang menghantar kita masuk kepada kebangkitan dan kemuliaan. Tadi dalam bacaan kedua dikatakan, Yesuslah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bebas. Yesuslah yang membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Yesuslah yang menghantar kita kepada kebebasan sejati. Maka mudah-mudahan keputusan kita, pilihan kita menjadi pengikutnya dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan dengan konsisten. Sehingga dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, kita tetap tampil sebagai pengikut Yesus. Bukan lalu melupakan keluarga untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan lalu memisahkan diri dari situasi, tetapi di dalam seluruh keberadaan kita, dimanapun kita berada, hadirlah dan tampillah sebagai pengikut Yesus yang sejati.